bakal menjelaskan materi mengenai zat adiktif dan zat adiktif ya. Nah, Kak Adi harus kalian capai pada pembelajaran kali ini yaitu Kak Adi 3.6 ya anak-anak, di mana kalian mampu menjelaskan berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi pada pembelajaran ini anak-anak. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakan secara terus-menerus atau ketagihan anak-anak. Pengelompokan dari zat adiktif ada dua, yaitu berdasarkan asalnya terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Berdasarkan cara kerjanya, zat adiktif itu dibagi menjadi tiga, yaitu stimulan, yang kedua ada sedatif atau hipnotis depresan, dan yang ketiga ada halusinogen. Langsung kita pelajari mengenai zat adiktif berdasarkan asalnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan, mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Pengelompokan narkotika ada tiga golongan, yaitu ada golongan 1 berbahaya, berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya ada heroin, kemudian kokain, dan juga ganja. Selanjutnya ada narkotika golongan 2, berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan yang dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan anak-anak. Contohnya ada petidin, morfin, dan metadon. Selanjutnya narkotika golongan 3 berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya ada obat kodein anak-anak. Nah, tahukah kalian anak-anak bahwa barang siapa yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun, golongan 2 2 tahun, dan golongan 3 1 tahun. Nah, hal ini berdasarkan Undang-Undang Narkotika Pasal 85 anak-anak. Selanjutnya yang kedua ada psikotropika, di mana psikotropika adalah zat yang berkhasiat sebagai psikoaktif yang mempengaruhi mental atau perilaku seseorang. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan pertama berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya ekstasi dan LSD anak-anak. Psikotropika golongan 2 yaitu berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya amfetamin, metavitamin atau sabu-sabu, Ritalin, dan penisiklidin. Selanjutnya ada psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya ada pentobarbital dan flunitrazepam. Yang terakhir psikotropika golongan 4 yaitu berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat banyak digunakan sebagai obat. Contohnya ada diazepam, klobasam, phenobarbital, barbital, nitrazepam, dan lorazepam. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika golongan 1 di luar ketentuan hukum dapat dipidana 4-15 tahun penjara dan denda 15-750 juta rupiah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Psikotropika Pasal 59. Selanjutnya zat psikoaktif lainnya, yaitu zat atau obat yang berpengaruh pada kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan dalam jumlah besar dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan tubuh. Contohnya alkohol.
di mana alkohol ini dapat diperoleh secara alami dari fermentasi glukosa dan ragi. Nah, alkohol dapat menyebabkan orang mabok dan mengalami penurunan kesadaran. Contoh lainnya ada nikotin, di mana nikotin ini terdapat di dalam tembakau, di mana tembakau merupakan bahan baku untuk pembuatan rokok. Nah, merokok itu berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan juga kanker paru-paru anak-anak. Contoh berikutnya ada kafein, di mana kafein itu terdapat di dalam minuman kopi dan juga di dalam teh, ya, tetapi dalam jumlah yang kecil. Nah, kafein itu zat yang dapat menstimulus atau meningkatkan kerja otak sehingga dapat menghilangkan rasa kantuk. Nah, kafein itu dapat dikonsumsi, namun tidak boleh berlebihan ya anak-anak. Selanjutnya, zat adiktif berdasarkan cara kerjanya ya. Nah, yang pertama ada zat stimulan, di mana berfungsi untuk meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat, meningkatkan detak jantung, laju pernapasan dan tekanan darah, membuat orang lebih siaga dan juga tidak merasakan lelah. Contohnya ada kafein, kokain, nikotin, dan juga metavitamin atau sabu-sabu. Selanjutnya ada zat sedatif atau hipnotika atau depresan, berfungsi untuk menghambat aktivitas sistem saraf pusat, menurunkan kesadaran dan menyebabkan rasa kantuk, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung dan membuat otot lebih rileks. Contohnya ada asam barbiturat, alkohol dan juga diazepam. Selanjutnya itu ada zat halusinogen, yaitu zat adiktif yang memberikan efek halusinogen atau hayal sehingga akan mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi anak-anak. Contohnya itu ada LSA dan LSD anak-anak. Selanjutnya kita pelajari dampak dan juga upaya pencegahan dari bahaya dari zat adiktif tersebut anak-anak. Dampak penggunaan zat adiktif ada 3, yaitu yang pertama dapat menyebabkan ketergantungan dan ketagihan. Yang kedua, daya berpikir berkurang, motivasi belajar turun, perhatian ke lingkungan berkurang, dapat menyebabkan penyakit pada organ dalam, bahkan kematian anak-anak. Adapun upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba yaitu yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan harga diri. Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Keempat, terampil mengatasi masalah dan keputusan. Kelima, memilih pergaulan yang baik. Yang keenam, terampil dalam menolak tawaran narkoba. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat ya anak-anak. Bila ada salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.